eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran dari mata pelajaran prakarya. Tentu kita masih ingat pembahasan kita terakhir yaitu tentang jenis-jenis ternak kesayangan. Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Sarana yang memadai perlu diperhatikan sebelum Anda mencoba untuk melakukan usaha budidaya ternak yang khusus, kesayangan, sebab sangat dibutuhkan sarana yang tepat agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Berikut ini kita akan mengulas tentang beberapa sarana dalam budidaya ternak khusus sesuai dengan jenis ternak yang akan dibudidayakan. Yang harus kita perhatikan pertama adalah modal. Di sini kita ambil contoh beternak kelinci. Awal mula beternak kelinci adalah karena hobi. Maka modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, dengan membeli 2 kelinci jenis Angora yang harganya berkisar 200.000 per ekor. Setelah beberapa bulan melihat perkembangan yang cukup bagus, maka pengembangan hobi tersebut menjadi kegiatan yang menghasilkan dengan modal yang berasal dari sang pemiliknya. Yang kedua adalah persiapan kandang. Seperti halnya manusia memerlukan tempat untuk berteduh, maka kelinci pun juga memerlukan tempat untuk hidup yang layak. Jika manusia memerlukan rumah, kelinci memerlukan kandang sebagai tempat berlindung agar terhindar dari terik matahari, hujan, dan dingin karena angin malam. Kandang bisa terbuat dari kayu, bambu, kawat ram, atapnya bisa dari seng, genting, atau asbes. Kandang juga dibuat beberapa tingkat yang bertujuan untuk menghemat lahan yang akan ditempati. Kandang juga diberi sekatan untuk memisahkan antara kelinci yang berbeda jenis. Dan yang ketiga adalah memilih lokasi kandang. Kandang sendiri ditempatkan di tempat yang mudah terjangkau keamanannya. Akan tetapi juga terpisah dengan rumah. Karena kelinci di dalam rumah tanpa perawatan khusus dapat menimbulkan bau yang tidak sedap bagi penghuni rumah dan juga tidak baik untuk kesehatan. Yang selanjutnya adalah cara memelihara kelinci. Yang harus kita perhatikan adalah memilih bibit kelinci. Agar suatu usaha peternakan dapat dicapai, diperlukan bibit yang sehat, produktif, dan mampu berkembang biak dengan baik. Artinya usia bibit harus masih muda dan dalam keadaan yang produktif. Kemudian bibit atau kelinci itu sendiri harus sehat. Bibit yang sehat memiliki sifat lincah aktif, dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Secara umum bibit yang digunakan memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Pertama, tipe kepala sesuai dengan ukuran badan. Kemudian berkaki normal tidak bengkok ataupun cacat, berbadan bulat, dan juga berekor lurus. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kelinci. Ada banyak ras dan varietas kelinci di dunia ini. Namun berdasarkan bobotnya, kelinci unggul dibedakan berdasarkan berat badannya setelah dewasa. Berikut adalah jenis kelinci hias yang diminati masyarakat. Angora. Angora merupakan kelinci berbulu tebal, halus, dan kuat. Karena itu, ras Angora banyak diternakan dengan tujuan penghasil kain wul. Jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu Angora Inggris dan Angora Prancis.
Kelinci Anggora bisa mencapai bobot 2,7 kg dengan bulu yang biasanya berwarna putih, coklat, atau abu-abu. Yang selanjutnya ada jenis ras kelinci Rex. Kelinci ras Rex memiliki bulu yang sangat halus seperti bulu beludru, tebal, padat, dan mengkilat, bobotnya mencapai 3,6 kg. Namun kelinci jenis ini rentan sekali terkena penyakit karena pada dasarnya kelinci jenis ini merupakan kelinci mutasi yang biasanya keturunan akibat perkawinan sedarah. Kemudian ada juga kelinci jenis polis. Kelinci ras polis ini biasanya disebut dengan pol, memiliki bulu berwarna putih, hitam, dan coklat, matanya berwarna merah delima atau biru. Polis memiliki bobot sekitar 1,5 kg. Ras ini sangat terkenal di negara Amerika dan Inggris. Dan masih banyak lagi jenis ras kelinci lainnya yang dapat kalian gali dan juga pelajari. Kelinci juga termasuk herbivora yang tidak dapat mencerna serat-serat secara baik. Dia memfermentasi pakan di usus belakangnya. Kelinci yang diternak, kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh perhatian dan perawatan dari pemiliknya baik dari jenis, jumlah, dan mutu pakannya yang nantinya akan menentukan pertumbuhan, kesehatan, dan perkembangan dari kelinci tersebut. Pakan kelinci biasanya tumbuhan hijauan, rumput hai, biji-bijian, dan umbi-umbian, yang biasanya kita temukan di persawahan, lapang, dan juga kebun yang berupa rerumputan. Selain jenis, jumlah dan mutu, keteraturan pemberian pakan lebih penting dari semuanya. Pakan untuk kelinci bisa kita berikan 2 atau 3 kali sehari, atau bisa juga sepanjang hari. Karena sifat alami kelinci sebagai binatang malam, jumlah pakan yang diberikan terbanyak sebaiknya pada waktu sore atau malam hari.